Yo, selamat malam. Ada siapa ini? Tim kita di sini itu ada Mas Widyo, ada Pak Sriadi ya, Mas Sriadi. Terus ada Om Iwan, ada Om Sugi yang ada di jalan, ada Mas Tri. Nanti saya yakin akan bertambah, tambah banyak. Terima kasih kehadirannya. Selamat malam. Salam sehat semua. Malam. Selamat malam. Malam ini kita melanjutkan kamisan-kamisan seperti yang biasa kita punya. Semoga cerita-cerita yang sudah kita mulai bangun akan menjadi satu hal yang menarik, satu hal yang bermanfaat buat kita. Dan malam ini kita kedatangan seseorang spesial, seorang spesial. Karena saya kenal beliau ini karena ubiang-ubiang dulu nginep di rumahnya sempat. Merungok ke wayang bengi-bengi iso gitu loh. Banyak hal Mas Antoni ini tahu saya, tetapi juga pengalaman-pengalaman ini mungkin akan diakumulasi dengan apa yang menjadi beliau sekarang. Dalam artian bahwa dengan perkembangan sedemikian lama ya, akhirnya menjadikan Mas Antoni Mul ini seperti sekarang. Saya tidak memegang informasi banyak-banyak, tetapi nanti saya izinkan Mas Antoni sendiri memperkenalkan diri, cerita sampai sekarang juga. Kalau kemarin Om Jawa cerita sampai pengalamannya saat ini, nah Antoni juga dengan berkecimpung di mana-mana, sempat masuk ke dulu sempat jadi frater juga ya, ya, saya ngalami frater semua itu prosesnya sehingga menjadi seorang jagoan HR plus 62 saat ini. Oke. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Mas C. Antoni. Monggo, Mas. Baik. Terima kasih, bisa didengar suaranya ya? Bisa, dengan jelas. Jelas. Saya minta maaf kalau saya tempatnya tidak terlalu enak dilihat, karena tadi saya udah siap di atas, tiba-tiba nggak tahu nih, lantai bawah itu mati semua. Lantai atas mati semua. Lantai bawah enggak, ini saya bingung ini, kenapa ini? Makanya saya buru-buru ke bawah. Ya, baik, saya mau apa dulu Mas Widya Keswara, ya. Terima kasih Mas sudah gabung. Kemudian yang saya masih belum kenal itu Pak Sriadi Tamtomo. Salam kenal Pak. Salam kenal Mas. Ya, salam kenal. Ya. Itu ada undangan di Merto tadi ya. Di ASM. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini Pak Sugi masih jalan. Ya, hati-hati Pak Sugi. Baik, saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Moga-moga teman-teman yang masih di jalan bisa selamat sampai di rumah berkumpul dengan keluarga. Ya, bagi yang belum kenal, nama saya Melkendi. Jadi waktu saya panggilannya Melkendi ya. Hobi saya bal-balan Pak. Bal-balan. Jadi dulu saya sama Mas Wayan ini juga jadi tim inti Ivo besar Mas ya. Ya, tim inti Ivo besar. Kita kalau nggak salah, kita pernah ngalami 7 kolese deh waktu itu. Betul. Dan kita tapi juara 2. Ya, waktu itu kita kalah adu penalti ya. Menyakitkan sekali kalah adu penalti. Ya. Saya sekarang ini ada di Jakarta itu sudah 15 sampai 17 tahun ya. Dan selama 15 tahun itu saya berkecimpung di dunia HR ya karena memang dunia ini dunia yang paling menurut saya umum, bisa dilakoni ya, paling mudah dilakoni oleh para jeblinger ya. Jadi masih ingat kata-kata jebling gitu kan ya. Itu familiar sekali dengan istilah kita ya kan. Ya, itu.
15 tahun di mana di bagian HR. Sekarang ini saya sudah 10 tahun itu bekerja di perusahaan asing, itu perusahaan China, ya. Pertama di perusahaan China itu bergerak di bidang elektronik, khususnya TV, AC dan sebagainya, ya. Kurang lebih sekitar 4-5 tahun. Kemudian sekarang ini juga ada di perusahaan asing Cina, itu bergerak di aksesoris gadget. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman tahu ada produk Vivan, produk power bank, itu adalah produk-produk kita. Nah, supaya kita kenal, saya mau minta Mas Bliwayan untuk tampilkan sebentar, Mas. Siap, siap, sebentar. Saya akan sharingkan. Itu juga yang sebenarnya apa namanya. Nah, ini nih ya, nggak tahu nih bisa dilihat dengan jelas enggak ya. Ini produk-produk kita ya. Kita punya 2 brand pokok ya. Sebenarnya kita punya banyak brand, tapi yang brand paling pokok itu ini ya. Brand pertama itu Vivan, lalu second brandnya itu Robot ya. Jadi produk-produknya kayak Vivan, power bank, kemudian Vivan ini istilahnya kita apa ya, kayak apa namanya, earphone tapi Bluetooth gitu ya. Istilahnya apa? Istilahnya apa Pak Rian? Earbud. Earbud. Earbud ya, istilahnya earbud ya. Kemudian ada speaker ya. Speaker ini speaker kecil tapi kemampuan suaranya bisa mengcover ya kurang lebih ruangan 3x4 lah. Cukup bagus. Kemudian second brand-nya ada Robot dan sebagainya. Ya, ini nih gambaran umumnya aja ya. Oke, Pak Bliwayan bisa di stop share, Bliwayan, biar saya. Nah, monggo. Nah, itu ada 6 produk ya. 6 produk. Ya, saya mau jadikan gimmick malam ini. Ya. Saya akan jadikan gimmick malam ini. Tapi bukan untuk yang bertanya. Biasanya kan gimmicknya siapa penanya ya, 5 penanya pertama dapat gimmick. Kalau ini enggak, siapa yang sharing gitu ya. Siapa yang sharing itu nanti yang saya akan kirimin gimmick ini ya. Siapa yang sharing dari 6 itu nanti silahkan pilih salah satu ya. Nanti pilih aja, nanti Bliwayan minta tolong didata ya. Jadi siap. minimal sharingnya 5 menit. Langsung tag apa langsung waktunya. Ya, jadi nanti pinter ya. Saya mau kasih gimmick itu bagi teman-teman yang sharing mengenai tema malam ini. Bukan yang bertanya loh ya, kalau bertanya nggak dapat malahan. Nah, ini salah satu strategi saya menghindar dari pertanyaan ini ya. Oke, baik. Malam ini kan kita temanya itu kan menjadi maskulin atau jadi maskulin ala Lord Didi. Iya. Ya. Sebenarnya saya bukan orang ahli dalam bidang sastra, ya. Saya juga bukan menekuni sastra, yang saya tekuni itu bidang HR ya. Jadi ini benar-benar bidang yang di luar bidang saya. Tetapi saya punya hobi, ya. Saya punya hobi. Hobi saya itu adalah kalau saya ketemu dengan sesuatu yang menarik, fenomena yang menarik, itu biasanya saya akan saya akan pelajarin itu dengan studi-studi kecil, ya kan? Studi kecil saya pelajarin, gitu. Supaya saya tahu. Makanya kemudian kemarin saya juga
aduh, saya diminta untuk sharing apa ya? Saya kalau sharing HR mungkin sudah banyak tahu, ya sudah saya sharing yang terkait dengan hobi saya, yaitu mempelajari fenomena-fenomena yang memang baru in lah ya. Ya studinya nggak usah studi yang riset yang ribet, tapi cukup sederhana aja. Saya pernah, bahkan saking saya punya hobi itu, saya pernah mempelajari Bigo Live ya. Bigo Live mungkin pernah ada yang tahu ya, Bigo Live. Aplikasi Bigo Live ya. Nanti kalau belum tahu langsung install lah di sini ya. Ya, Bigo Live itu kan satu aplikasi yang sebenarnya awalnya diciptakan itu sebenarnya sebagai aplikasi yang digunakan untuk promosi sesuatu. Ya, Bigo Live itu seperti itu ya, untuk promosi sesuatu. Yang sekarang idenya kemudian diambil oleh orang dengan kayak itu unboxing gitu ya. Nah, sebenarnya itu seperti itu idenya, tapi kemudian dia mengalami degradasi etis gitu loh, ya. Karena Bigo Live itu kan kemudian menjadi satu aplikasi yang disalahgunakan ya. Kalau nanti coba lihat di sana itu ada berbagai macam tindakan-tindakan yang memang ya akhirnya keluar dari tujuan utamanya ya. Coba nanti dicek lah atau di YouTube klik aja Bigo Live gitu ya. Oke, baik kita kembali ke temanya ya. Kenapa saya mencoba mendalami mengenai Lord Didi? Itu pertama sebenarnya ketika saya menemukan fenomena di mana suatu kali itu saya menemukan satu video YouTube konsernya Lord Didi. Dan di sana saya menemukan sesuatu yang berbeda. Berbedanya adalah betapa baik nada maupun lagu maupun syair yang dilantunkan oleh Lord Didi itu membius semua orang. Ya, orang sudah menjadi seolah-olah tidak lagi berpikir saya itu laki-laki atau perempuan, tetapi yang ada di situ adalah benar-benar puncak dari ekspresi mereka. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam video-video konsernya itu benar-benar ada yang menangis, ada yang memukul-mukul sesuatu dan sebagainya. Ada sesuatu yang berbeda, ya. Menjadi berbeda karena apa? Karena ini hadir di dalam era yang sekarang ini, ya. Kalau hadir di era-era tahun 80-an mungkin era-era saya atau 90-an mungkin menjadi sesuatu yang dapat dikatakan lumrah, ya. Tetapi fenomena Lord Didi ini kan hadir di dalam situasi zaman yang sebenarnya menawarkan banyak hal dengan segala macam kemudahan teknologi, tetapi kenapa model lagu dan juga syair-syair yang dibawakan oleh Lord Didi ini begitu membius dari seluruh usia, ya. Ya, mengatasi segala usia, ya, mau pria maupun wanita, ya. Bahkan kemudian itu secara alamiah itu terbentuk satu komunitas yang mereka sebut sebagai komunitas sobat ambyar, ya. Lord Didi ini kan sebenarnya seorang pejuang, ya. Dia lahir dan berjuang dari situasi paling bawah, situasi paling nol, ya. Dalam satu wawancara itu Lord Didi itu datang ke Jakarta pada saat kakaknya kan pelawak Sri Mulat namanya Mami gitu ya. Itu sudah mulai terkenal, ya. Dan Lord Didi itu datang ke Jakarta kemudian menjadi pengamen. Makanya istilah Didi Kempot itu kan ada unsur komunitas penyanyi trotoar, ya loh. Itu Didi Kempot, ya. Jadi dia benar-benar mulai dari nol, ya. Yang menjadi kekasan dari Lord Didi itu adalah
dia benar-benar berangkat dari bawah. Sama seperti kalau kita melihat mungkin ya kalau di Indonesia Iwan Fals lah ya, dia juga berangkat dari bawah. Tetapi ada satu konsistensi yang unik dari Lord Didi itu, yaitu ketika dia konsisten dengan budaya-budaya Jawa. Itu yang membuat menjadi sesuatu yang unik ya. Saya mengalami pada saat situasi tertentu atau ada masanya di mana pada waktu itu saya itu merasa malu kalau ketahuan saya mendengarkan lagu-lagu campursari. Ya. Karena seolah-olah pada waktu itu yang namanya lagu campursari itu kan lagu-lagu kampungan, ya kan? Lagu-lagu yang orang yang enggak update dengan perkembangan musik yang lain ya. Orang merasa lebih bangga bernyanyi lagu-lagu barat, ya kan? Saya mengalami masa itu, masa di mana saya juga merasa malu gitu loh. Makanya kalau saya dulu senang lagu campursari ya kalau dengerin ya kalau bisa ya sembunyi-sembunyi gitu kan, supaya jangan sampai orang tahu. Ada masanya ya, ada masanya. Tetapi masa itu menjadi berbalik ya. Berbalik ketika apa? Ketika fenomena Lord Didi ini muncul gitu ya. Sekarang orang tidak lagi merasa malu, ya, tidak merasa harus bersembunyi-sembunyi untuk mendengarkan lagu campursari ya. Bahkan saya kalau berangkat kerja pun juga di mobil nyalainnya juga lagu-lagu campursari, ya. Ya, jadi ada satu perubahan ya, satu perubahan. Yang ini adalah menurut saya adalah salah satu capaian dari Lord Didi karena konsistensinya dia, ya. Saya nggak tahu kalau saya itu Lord Didi mungkin saya akan beralih aliran gitu loh, karena waduh ini generasi sekarang kita masih masuk dengan lagu-lagu model begitu gitu kan ya. Nah itu yang membuat saya cukup tertarik dan kemudian saya mencoba mendalami apa sih sebenarnya kenapa fenomena Lord Didi itu begitu mencuat dan akhirnya memberi warna di dalam masyarakat. Bukan hanya masyarakat Jawa, tapi juga masyarakat secara nasional, ya. Ya. Bahkan kalau kita runut lagi, sebenarnya juga Lord Didi itu punya fans yang besar di luar negeri sana, ya, di Belanda, ya kan. Jadi saya bertanya apa sih gitu kan? Yang membuat saya mengambil kesimpulan pertama-tama adalah lagu-lagu Didi Kempot itu kan sebenarnya temanya kurang lebih sama. Ya. Kurang lebih dia bercerita mengenai curhatnya, ya. Curhatnya seorang laki-laki. Curhatnya seorang laki-laki yang mengalami pengkhianatan, yang mengalami diselingkuhi, ya kan? Yang mengalami situasi di mana dia diremehkan, ya, diremehkan mungkin karena secara ekonomis itu ada di menengah ke bawah atau bagaimana, tapi itulah nuansa lagunya, ya. Kalau kita berpikir bahwa Lord Didi itu menciptakan banyak lagu dengan tema yang kurang lebih sama, tetapi kenapa setiap lagunya itu selalu memiliki rasa yang berbeda, gitu ya. Ya. Stasiun Balapan, Sewu Kutho, ya kan? Pamer Bojo, apalagi itu Dalan Anyar dan sebagainya, itu temanya sama, laki-laki yang mencintai wanita dan ditinggalkan gitu loh, ya. Nah itu satu hal yang menarik. Tetapi hal yang menarik lain adalah kenapa lagu-lagu Lord Didi itu benar-benar bisa diterima, ya. Pertama kalau saya melihat itu Lord Didi itu kan mengemas lagunya itu dengan menggunakan
bahasa-bahasa, tanda-tanda yang memang dia mewakili situasi menengah ke bawah. Ya. Pertama adalah pemilihan tempat di dalam lagu-lagunya. Ya. Ya. Ada stasiun balapan, itu lagu yang cukup terkenal. Ada Terminal Tirtonadi, ada Parangtritis. Ya. Ini adalah bentuk tanda dari Didi Kempot ya. Kalau Bro Wayan itu kan dokter linguistik, mungkin sangat paham bahwa ini unsur semiotiknya itu kan kental banget gitu kan ya. Ya, untuk semiotiknya itu kental banget. Tempat-tempat yang dia pilih itu adalah mewakili tempat-tempat yang memang menjadi tempat yang familiar, akrab bagi kalangan bawah. Kalau kita pergi ke Parangtritis, masuk ke Parangtritis itu nggak perlu duit banyak. Ya, terakhir saya ke sana 10.000 udah masuk ya. Ya, artinya apa? Artinya Parangtritis itu adalah situasi tempat di mana keindahan yang begitu indahnya itu terjangkau bagi masyarakat bawah ya. Jadi Didi Kempot itu mau menyampaikan itu, bahwa sebenarnya tempat-tempat yang sebenarnya familiar bagi kalangan bawah itu pun sebenarnya bisa menjadi kantong-kantong kenangan gitu loh. Ya. Kantong-kantong kenangan itu nggak perlu harus Paris ya toh, harus Singapura dan sebagainya, tapi Parangtritis, Tirtonadi, balapan. Kalau kita bicara mengenai Solo balapan itu kan satu ikonnya kota Solo itu. Ikonnya kota Solo, dan itu yang namanya kereta dan bus itu adalah sarana transportasi yang sangat familiar bagi kalangan bawah ya. Nah, itu yang pertama. Itu kenapa itu bisa diterima, karena memang dia membawa semangat kerakyatan gitu loh di dalam menyusun lagu-lagunya ya. Nah, makanya ada dia menciptakan ruang publik yang memang familiar bagi khalayak ramai. Ya. Yang dia pilih bukan Adi Sumarmo ya kan? Soekarno-Hatta, bukan, tapi Solo balapan dan sebagainya. Dan ini adalah kalau kita bicara meminjam istilahnya Bro Wayan, itu adalah unsur semiotik geografisnya itu ada gitu loh ya, gitu. Nah, yang kedua tadi saya sampaikan bahwa lagu Didi Kempot itu mewakili perasaan dari semua orang, ya. Semua orang itu mengalami pengalaman ditinggalkan. Semua orang itu mengalami pengalaman bahkan mungkin dikhianati, ya toh. Jadi dia mengangkat satu tema yang memang yang dialamin semua orang, ya. Ya, Bro Wayan itu ya pernah pasti ditinggal cewek kan gitu kan. Ya, Bro Sugi juga mungkin begitu ya kan. Jadi ini adalah pengalaman yang ya kalau pengalaman yang khas bagi manusia ya, pengalaman-pengalaman itu gitu kan ya. Jadi hal yang kedua adalah dia mengambil satu tema perasaan yang memang dialami oleh semua orang ya. Jadi itu hal yang kedua yang menurut saya menarik gitu kan ya. Nah, yang menjadi menarik lagi adalah siapa tokoh utamanya. Tokoh utama dalam lagu-lagu Didi Kempot itu adalah laki-laki. Laki-laki yang ditinggalkan oleh pacarnya atau kekasihnya kan gitu kan ya. Dan yang paling menarik adalah bahwa
penggambaran laki-laki bagi si Lodidi itu menjadi sangat istimewa. Ya. Dia menggambarkan sesuatu yang kontradiktif dengan pandangan umum. Ya. Dia membangun satu maskulinitas yang berbeda dibandingkan dengan konsep maskulinnya umum, gitu ya. Kita tahu orang yang maskulin itu kan nggak boleh nangis, ya kan, harus tegar, ya kan, gitu kan, ya. Laki-laki harus lebih dominan, ya. Ini adalah konsep-konsep yang umum. Nah, Lodidi itu membangun satu maskulinitas yang baru, bahwa kalaupun laki-laki menangis, kalaupun laki-laki itu meneteskan eluh di pipinya, ya, meneteskan air mata di pipinya, itu bukan berarti dia kehilangan maskulinitasnya. Ya. Karena di Lodidi itu menganggap bahwa tangisan itu menjadi ekspresi yang paling total bagi kesedihan. Ya. Maka seharusnya laki-laki pun itu bisa menggunakan sarana menangis ini untuk mengekspresikan kesedihannya. Ya. Jadi Lodidi cuma mau mengatakan, ya, sekarang itu laki-laki itu jangan takut menangis, gitu loh. Ya. Jangan takut menangis. Makanya kan ada istilahnya dia, ya, apa namanya? Sekarang ini saatnya patah hati itu dikendangi, digoyangin, gitu loh. Ya. Sekarang ini patah hati ditinggal itu bukan sesuatu yang membuat kamu terpuruk, tapi kendangin aja, dijogetin aja. Ya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah yang menarik dari Lodidi bagi saya adalah dia membawa satu unsur maskulinitas yang baru, ya. Kampanyenya itu seperti itu, secara tidak langsung. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Jawa yang patriark, gitu loh. Di mana laki-laki itu harus tampil menjadi pribadi yang hebat, ya. Pribadi yang kalau bisa jangan sampai meneteskan air mata. Ya. Dia harus tampil menjadi orang yang dominan. Tetapi Lodidi mengatakan bahwa laki-laki adalah manusia seperti yang lain yang juga punya hak untuk mengekspresikan rasa dalam hatinya itu di dalam bentuk meneteskan air mata. Makanya hampir kita menemukan banyak sekali ungkapan-ungkapan netes eluh neng pipimu, pipiku, ya. Menetes air mata di pipiku itu di dalam lagunya itu banyak banget kita temukan itu. Karena itulah misinya Lodidi. Dia mau menyampaikan itu, ya, menyampaikan bahwa ya oke, laki-laki memang ditempatkan di dalam situasi oleh masyarakat ini menjadi sesuatu yang harusnya memiliki kondisi-kondisi yang diharapkan, yang sudah dideskripsikan. Tetapi dia mau melihat itu bahwa enggak, ya, laki-laki adalah manusia yang punya hati, ya, yang punya hati. Tetapi ingat bahwa di dalam lagu-lagunya Lodidi itu juga dia tidak cukup bahwa kamu itu menangis terus selesai, ya. Ada banyak sekali ungkapan-ungkapan di dalam lagunya Lodidi itu yang menyatakan bahwa ya setelah itu kamu harus mencoba menerima realita, ya. Menerima realita. Umpamane kowe wis mulya lilo aku lilo, ya kan? Kalau memang kamu sudah bahagia, aku rela, udah rela. Ya. Jadi alur lagunya Lodidi itu adalah pertama adalah satu pemberontakan, kenapa kamu meninggalkan aku, kamu mengingkari janjiku, gitu loh. Selalu begitu. Kemudian
menghadapi kenyataan itu, dia akan menjadi manusia yang wajar, normal, bahwa hati saya sakit, maka saya menangis. Tetapi endingnya selalu dikatakan bahwa, oke, saya mengalami pengalaman seperti ini, tapi saya harus kemudian menerima kenyataan. Nah, kalau kita coba bawa apa yang dikatakan oleh Didi Kempot yang dibawa ini ke dalam situasi zaman sekarang, sangat mungkin juga menemukan kontekstualisasinya, ya. Zaman sekarang ini kan, ya, apalagi sekarang kita melihat zaman pandemi, ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan harapan. Ya. Banyak yang dirumahkan, ya kan? Banyak yang di PHK. Itu kan sebenarnya bentuk-bentuk pengalaman ditolak sebenarnya. Udah, saya nggak mau pakai kamu, ya kan? Ya. Nah, pada saat itu apa yang harus dilakukan laki-laki? Kalau memang harus menangis, menangislah. Ya. Tetapi setelah itu harus kembali menerima realita. Oh ya, ini realitanya saya. Nah, kurang lebih ini ya, ini saya ngomong kalau nggak di stop panjang banget loh, belum. Menarik sekali. Ya, jadi saya harus membatasi untuk nanti teman-teman yang mau sharing, ya. Siap. Saya ingatkan sekali lagi, yang dapat gimmick, yang sharing, bukan yang nanya, ya. Mantap. Lumayan. Thank you, ya. Makasih. Ya. Ini saya lihat tadi ada key point yang menarik di sini, ya, berarti bahwa fokus yang ingin dikenalkan oleh Didi Kempot itu adalah berkaitan dengan konsistensinya dia menyuarakan hal-hal yang memiliki semangat kerakyatan, ya, misalnya di hal-hal yang berkaitan dengan yang umum, ruang publik, dan juga hal-hal yang menyentuh perasaan banyak orang. Dan kalau saya sih banyak mempelajari, ngelihatnya dari kata apa yang sering muncul, kayak tadi itu kata netes eluh gitu loh. Nah, itu memang menjadi pengalaman mereka, dalam artian bahwa ini loh satu hal yang dimana kita pada saat di dasar, apakah kita bisa nanti resolusi balik untuk misalnya tadi mengakui bahwa oke lah, kalau memang ini kenyataannya, saya siap menerimanya seperti itu. Baik, terima kasih, menarik sekali. Saya undang nih rekan-rekan yang hadir sekarang. Wah, udah tambah banyak nih. Mari kita bercerita, mari kita boleh dikatakan sharing ataupun apa saja yang berkaitan dengan konteks-konteks. Pertama bisa berkaitan dengan tanda-tanda yang ada di sekitar kita, yang berkaitan juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan semangat kerakyatan, konsistensi, dan juga hal-hal yang membuat kita semakin merasa bisa mensupport satu sama lain, sehingga apapun yang kita rasakan berat, apapun yang kita rasakan boleh dikatakan tantangan untuk saat-saat ini, kiranya nanti bisa diatasi dan diselesaikan dengan baik. Monggo, siapa yang mau mulai? Wis, Om Hardi, monggo, Om Hardi. Oke, ya. Makasih Om Mulkenti. Waduh. Ini saya buku atau apa nih? Ya. Baik. Jadi saya mau menanggapi yang tadi Mulkenti sampaikan, ya. Terima kasih bahwa tema-temanya lagu Didi Kempot itu memang luar biasa. Ya. Saya memang sayangnya itu belum pernah mengikuti konser beliau secara langsung begitu ya. Nah, tetapi memang ketika melihat video-video beliau di konser-konsernya itu, saya pun ikut menjiwai lagu-lagu beliau. Nah, kenapa orang itu bisa menjiwai ya, Mas Anton ya? Karena mungkin mengalami gitu ya. Jadi itu menjadi selama saya jadi trainer selama ini gitu ya, atau kita belajar juga dari trainer-trainer yang ada itu, mereka bisa menyampaikan
materi dengan baik, salah satunya karena penjiwaan. Nah, demikian juga Sobat Ambyar atau Lodi di Kempot ini menjiwai lagunya karena berdasarkan pengalaman gitu kan ya. Benar nggak, Om Mulkenti? Iya. Jadi menarik memang ketika kita bicara soal seni, soal soal lagu terutama, dan itu memang akan menjadi hidup ketika ber, berawal dari pengalaman begitu. Nah, saya ingin sharing sedikit mengenai kaitannya dengan ya lebih ke Sobat Ambyarnya ya. Kenapa kok akhirnya tangisan, netes eluh, dan kemudian sampai kadang-kadang mukul-mukul dada atau apa itu terjadi gitu ya. Karena ya itu tadi, mungkin dia mengalami gitu ya, mengalami ditinggal di stasiun balapan atau ditinggal di stasiun mana Tawang atau ya itu tadi pelabuhan Tanjung Mas dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan itu saya pernah juga ya punya pengalaman kaitannya dengan hubungan begitu ya. Nah, ini yang menarik di sini nih. Kan Didi Kempot itu kan menceritakan soal percintaan juga ya, Om Mulkenti ya. Itu. Nah, saya itu pernah mengalami satu peristiwa. Jadi ketika kerja di satu tempat, saya kenalan dengan seseorang gitu ya. Nah, seorang cewek begitu. Nah, memang ada perasaan berbeda waktu itu gitu kan. Nah, terus kemudian kita dekat dan ternyata gayung bersambut begitu ya. Gayung bersambut. Selama ini nggak disambut Om Wayan ya. Dan waktu itu ada sambutan gitu ya. Nah, terus rasanya ya seneng gitu ya. Waduh, berbunga-bunga, wah pulang kerja nganterin begitu karena satu kantor. Nah, ternyata karena saya orang baru di situ, ada cerita bahwa dia itu sudah ada yang punya gitu ya. Sudah punya cowok begitu. Nah, terus ketika tahu ada yang punya, saya pun tahu diri. Tahu diri itu oh saya pemain baru gitu kan sarannya begitu ya. Saya mencoba menjauh dan teman saya juga yang cewek ngomong, Mas Hardi ini dia sudah begini udah cukup lama. Oh ya sudah gitu kan. Nah, tetapi ketika saya menjauh, loh kok dia mendekat. Jadi akhirnya ya dia sendiri kayaknya ada rasa juga dengan saya dan ketika dia pernah cerita sama saya, ngomong sama mamanya sudah langsung ngomong, "Ma, kalau mama jadi saya pilih siapa?" begitu kan. Nah, akhirnya ya pilih Hardi gitu kan. Padahal mamanya itu belum pernah ketemu saya juga belum pernah berkenalan dan sebagainya. Cuman mamanya tahu cerita tentang saya itu dari dia gitu ya. Saya pernah di seminari, saya pernah meniti satu sekolah di Mertoyudan dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya saya juga ngomong sama dia. Kalau dia kan ya bingung lah kalau memutuskan. Nah, terus saya ngomong begini, kalau memang kamu mencintai dia, jangan karena kasihan, karena sudah jalan sekian lama, karena pengalaman yang mungkin sudah banyak begitu ya, kebersamaan dengan dia, tetapi karena memang kamu sayang sama dia. Ya, saya kalau mau kamu memutuskan bersama dia pun monggo, saya rela. Gitu ya. Nah, saya kemudian ya mencoba menjaga jarak dan sebagainya, dan akhirnya singkat ceritanya dia menikah dengan pria itu dan tidak dengan saya. Nah, apa yang saya rasakan, wah teman-teman saya nih pada, wah nanti ini ya jagain Hardi kalau di pernikahan dia gitu ya. Pokoknya jangan ada yang membiarkan sendiri gitu ya. Saya pun akhirnya datang ke pernikahan itu dan saya datang bersama teman-teman. Tetapi ketika ada peristiwa foto bersama, saya nggak mau ikut. Saya keluar dari ruangan gitu ya. Nah, pokoknya ya mungkin ada rasa tetap ada sesuatu yang mungkin merasa ada ketidaknyamanan. Tetapi poinnya sampai sekarang pun saya masih punya hubungan yang baik begitu ya. Dan saya pernah membaca bukunya Khalil Gibran, Om Anthony, yaitu tentang banyak ya
kata-kata cinta dan sebagainya. Saya pernah yang nggak suka bioskop, nonton bioskop, pernah nonton ayat-ayat cinta saya bela-belain gitu ya. Karena saya mau menerjemahkan apa sih sebenarnya cinta itu. Kalau para mantan frater gitu di sini kan mungkin tahu ya agape segala macam, tapi saya nggak ngomong soal itu deh. Gitu. Ngomongnya apa? Bahwa cinta itu ternyata adalah tindakan atau sesuatu yang kita lakukan pada orang yang kita cintai yang ujung-ujungnya adalah membahagiakan. Nah, itu nggak saya dapatkan di bioskop tuh, tapi dari perjalanan saya. Kalau kita benar-benar mencintai adalah bagaimana mengusahakan atau membiarkan orang itu bahagia. Nah, itulah yang akhirnya menjadi kesimpulan saya, Bli Wayan. Ya, akhirnya ya saya kalau mencintai dia, ya saya begitu. Biarkan dia bahagia dengan pria yang lain, dan saya akan bahagia dengan wanita yang lain. Gitu ya. Dan ambiarnya Om Antoni, gitu ya, itu peristiwa itu terjadi 2 kali. Jadi sesuatu yang luar biasa sehingga sangat saya sangat merasakan kalau si Didi Kempot itu menyanyi, saya pun menghayati lagu-lagu beliau. Dan ya secara ini kadang-kadang netes juga air mata dan sebagainya. Nah itu artinya apa? Bahwa intinya di penjiwaan. Kita akan mampu menggerakkan orang lain itu ketika kita menjiwai apa yang kita sampaikan, apa yang kita ceritakan begitu ya. Saya pun ketika ngasih training itu kadang-kadang bisa sampai nangis beneran, bukan karena apa ya, karena dibuat-buat, tetapi karena menjiwai apa yang saya sampaikan. Dan itu membuat peserta training juga akhirnya ya ikut menangis dan mereka merasakan apa yang saya rasakan karena mereka mungkin juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi terima kasih ya Sobat Ambiar ini benar-benar kehilangan ya dengan kepergian beliau, tetapi saya yakin bahwa kita bisa belajar dari bagaimana kita mampu untuk menjiwai ya, menjiwai apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan gitu ya, sehingga hasilnya itu maksimal gitu ya. Nah, itu kelihatan akhirnya ya Didi Kempot yang mencoba menceritakan apa adanya, nggak dibuat-buat gitu ya. Itu benar-benar menjadi prestasi yang luar biasa. Ya, itu namanya genuine ya. Om Mulkendi ya. Genuine ya, tidak dibuat-buat. Oke, gitu aja. Waduh, kelamaan ini saya ya. Matur nuwun. Wih, keren. Ini Hadiahnya gimana nih? pengalaman. Waduh. Gampang lah nanti Bisa cincai milih loh, sama bisa omnya. milih ya, bisa milih. Ya. Jadi hal yang penting yang saya catat ini cinta itu membahagiakan walaupun harus merelakan. Weh, Omul, Iya. bagaimana? Ada komen untuk ini? Halo, Omul? Ya, Malah. Ya, ya. Sorry cinta tadi yang tadi bagaimana? agak Putus keputus ya. gimana? Nah, gini, ini sharingnya Mas Hardi ini luar biasa, bagian dari pengalaman pribadi banget dan memang sangat mendalami banget ya, berkaitan dan bagusnya bisa dikaitkan dengan saat kalau misalnya menyampaikan hal-hal baik yang berkaitan dengan training ya, karena kalau di pendidikan kita tahu bahwa guru katanya the heart of learning, instructor is the heart of learning. Nah, saya pikir juga sama, kalau berkaitan dengan apa yang bisanya dihayati dengan baik, apalagi juga hal-hal yang bisa dikaitkan dengan pengalaman kita akan baik adanya. Termasuk juga pengalaman tentang cinta yang beliau sharingkan, bahwa cinta itu tidak lain tidak bukan untuk membahagiakan orang yang dicintai. Nah, walaupun kadang-kadang harus lilo, harus merelakan. Ya, gitu loh. Om Antoni, monggo ditanggapi. Ya, saya kalau nanggapinya cuman ya tetap dari sisi Lord Didi ya. Ya, Lord Didi itu kan sumber inspirasinya itu kan dari hal-hal yang kecil ya. Suatu ketika itu dia dalam perjalanan naik motor itu hujan, ya. Hujan, dia nggak bawa jas hujan dan sebagainya. Kemudian dia istilahnya nunut ngeyup ya.
nunut ngiyop itu apa ya? Mampir berteduh lah ya. Mampir berteduh. Yang istimewa dari Lord Didi adalah pengalaman kecil itu dia tuangkan di dalam lagu. Pengalaman kecil itu menjadi sesuatu yang berharga bagi dia. Hanya kehujanan terus mampir berteduh gitu loh. Itu jadi lagu itu. Nanti coba dicari, ada lagu Nunut Ngeyop itu kan sejarahnya begitu ya. Nunut ngeyop, aku nunut Ya. gitu ya. Ya, itu kan sebenarnya kalau saya mau melihatnya cuman semangatnya aja ya. Semangat dari Lord Didi itu ya dia aware dan care dengan pengalaman-pengalaman kecil. Ya. Pengalaman-pengalaman kecil yang dia maknai dan akhirnya menjadi sesuatu yang bermakna dan berharga gitu. Ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara tadi ya sharingnya apa namanya? Mas Hardi itu kan sebuah pengalaman ya. Sebuah pengalaman yang Mas Hardi sendiri yang akan bisa merumuskan ini pengalaman yang biasa, pengalaman yang kecil, atau pengalaman yang dahsyat. Itu kan hanya beliau sendiri yang bisa merasakan kan dan merumuskan gitu ya. Tetapi poinnya bukan soal kecil, sedang atau besar. Ya. Poinnya adalah kalau saya mari belajar dari Lord Didi gitu ya. Bahwa apapun pengalaman itu bisa dimaknain gitu loh. Kalau kita mau memaknain gitu ya. Lord Didi itu kan mengatakan cuman ngeyep aja jadi lagu ya itu, menghasilkan duit itu ya. Ya, jadi kalau saya berkomentar, saya nggak punya otoritas untuk mengomentari pengalaman Mas Hardi karena itu adalah kekayaan pribadi. Tetapi saya mau menarik kepada ya udah kalau kita hidup ini kan tumpukan pengalaman ya. Hidup ini itu tumpukan pengalaman dan tumpukan keputusan. Berharga. Ya, dan tumpukan keputusan gitu ya. Tiap detik dari hidup kita itu kan keputusan gitu. Ya, jam 5 kita bangun ya kan. Udah ditawarin 2 keputusan itu. Mau bangun atau tidur lagi kan gitu kan. Kita harus memutuskan itu. Ya. Ya. Wah, keputusannya bangun ada resikonya masih ngantuk, dingin ya toh. Tapi terus tidur ada resikonya nggak? Ada juga. Kesiangan nanti ya kan gitu kan. Begitu bangun langsung dihadapin pada pilihan lagi. Mau mandi langsung atau ngerokok dulu. Ah ya harus memutuskan lagi itu. Ya, memutuskan lagi ya. Ya udah, putuskan mandi dulu. Mandi dulu aja nanti ada pilihan lagi mau keramas atau tidak. Ya, yang diguyur kakinya dulu atau langsung kepalanya dulu ya itu kan. Jadi intinya bagi saya adalah hidup ini kan tumpukan pengalaman dan tumpukan keputusan ya. Jadi kalau hidup itu ya mau nggak mau harus berani membuat keputusan kan gitu kan. Ya kalau enggak ya gimana? Karena hidup itu detik demi detik adalah keputusan. Nah, belajar dari Lord Didi Kempot bagaimana dia memaknai pengalaman-pengalaman kecil ya. Apalagi pengalaman besar. Pengalaman besar berarti kita mesti melihat ada sesuatu yang bermakna atau tidak ya. Ya mungkin ini agak sedikit puitis atau apa tapi itu yang terjadi gitu loh. Itu yang terjadi. Ya. Kadang-kadang saya berpikir sekarang gini, misalnya saya sekarang udah umur kepala 4 gitu kan ya. Bro Wayan juga udah kepala 4 ya kan. Ya. Sama, tapi kadang-kadang gitu. kadang-kadang kita berpikir, aduh, kepala 4 saya dapat apa sudah 40 tahun ini ngapain aja kan gitu kan. Nah, itu kan karena kadang-kadang kita lupa untuk melihat bahwa pengalaman itu kalau kita aware dengan pengalaman itu punya makna dan sebagainya ya kan. Ya 40 tahun itu berapa ton beras yang sudah dihabiskan Bro Wayan? Berapa Pak? Bro? Hah? Berapa ton ya kan? Akeh kan gitu. Ya, masa udah habiskan. Dulu ya aku emangannya akeh. Ya kalau saya nanggapinya gitu, Bro. Tetap tak tarik ke
ke dalam pengalamannya Lord Didi lah. Kan temanya kan Lord Didi ya. Thank you. Betul. Menarik, menarik. Jadi hal-hal kecil menjadi satu pengalaman yang punya makna. Wah, kalau di kelompoknya Mas Widyo kemarin kita ngomong kebermaknaan ya. Wah, ini juga bermakna di sini. Oke, monggo kita undang lagi siapa yang mau cerita, sharing atau bertanya ya juga tentu boleh gitu loh. Silakan. Boleh bertanya boleh. Ada, silakan. Kalau nggak ada gimmicknya utuh loh. Cuma dapat si Mas Hardi aja yang dapat nanti. Harus ada yang ngerebutin juga. Ada yang tertarik? Mungkin juga ada pengalaman-pengalaman berkaitan juga dengan ya kalau misalnya temanya Lord Didi ya, hal-hal yang kecil yang sebetulnya bisa kita tarik juga dengan situasi saat ini. Yang tadi yang saya melihat suatu hal yang menarik itu adalah apa, kita juga tidak berhenti ya dengan adanya kesulitan ataupun tantangan-tantangan yang ada saat ini. Apapun itu bentuknya, tetap kita berusaha, tetap kita boleh dikatakan obah dalam artian untuk hal yang lebih baik. Sehingga siapapun, apapun situasi saat ini, dengan segala tantangan itu kita bisa tetap maju. Begitu. Monggo, siapa? Saya lesen. Monggo Mas Wid. Oh, siapa ini? Pak Sri? Pak Sri atau Mas Wid yang mau? Ya. Oh, monggo, silakan. Saya Sri Adi Tamtomo, ya. Oh, Pak Sri. Selamat malam semuanya. Selamat malam, sehat-sehat. Terima kasih bisa bergabung. Sehat selalu. Adik-adik saya semua ini. Oh, Pak. Karena ini semua 40-an, saya 60-an. Jadi jauh lebih lebih muda saya. Terima kasih sharingnya ini. Saya sedikit mau nambahkan apa namanya ya. Kalau melihat Didi Kempot ini berawal dari dulu Cecak Rowo yang dikhianati, maka seluruh lagu-lagunya atau Didi Kempot ini berawal dari sebuah kekecewaan, tetapi di sisi lain juga sebuah kesetiaan. Kecewa dengan terus-menerus itu dengan suasananya, dengan situasinya, dengan waktu itu Jakarta, waktu itu sampai dia harus melanglang buana dan sebagainya. Kekecewaan itu muncul. Terutama kekecewaan ketika dia dikhianati. Namun menurut saya di sana ada ketegaran, ada kesetiaan yang sungguh-sungguh dia ungkapkan. Karena sebagai contoh itu lagu yang ada jatuh. Pirang tahun anggun ngenteni. Pirang tahun itu lama sekali loh. Seorang laki-laki ketika ditinggalkan oleh kekasihnya dan kekasihnya itu ketahuan sudah menikah, itu pasti akan tidak akan bertahun-tahun anggun ngenteni itu. Tapi telung dino apa golek liyane kayak. Sehingga Mas bisa dengar suara saya ya? Itu jelas. Halo? Ya, bisa Pak, Halo? bisa. Bisa. Ya. Sehingga pada kesetiaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki itu menurut saya bisa menjadi maskulinnya laki-laki, terutama zaman sekarang yang dengan mudah kalau kita melihat itu menyepelekan. Apalagi ketika tidak tidak ada janji-janji perkawinan, itu pasti akan mudah sekali untuk tidak setia. Mungkin di rumah setia, tapi di kantor lirak-lirik. Mungkin di jalan lirak-lirik. Nah, kembali kepada lagu Didi Kempot, saya memang menyoroti bahwa sebuah kekecewaan itu perlu juga adanya sebuah kesetiaan bahwa
untuk membuktikan bahwa saya itu masih cinta kepada kamu, meskipun kamu sudah menyakiti, tapi saya masih sayang sama kamu, saya masih menunggu kamu, masih mendoakan bahkan itu sampai sekarang. Yo musisi panyuwunku kan itu kata Didi Kempot itu. Sudah bahagia dia. Itu artinya sebuah doa yang didasari dengan rasa cinta, doa yang didasari dengan rasa setia. Karena kesetiaan itu sendiri, saya melihat khususnya pada anak-anak zaman sekarang itu sudah sangat ini ya, sangat memprihatinkan. Begitu. Saya juga dalam dalam pekerjaan sehari-hari itu juga sering menemui begitu banyak. Kalau ini bukan bapak-bapak yang selingkuh, bukan ibu-ibu yang selingkuh, tapi bapak-bapak yang selingkuh. Bagaimana ibu-ibu itu curhat kepada saya untuk bagaimana sih sebenarnya saya harus bersikap apa sih? Apalagi ketika ekonomi mulai membaik, apalagi ketika kedudukan suami di kantornya mulai ada, pasti di sana godaan itu selalu ada. Sehingga dengan demikian Didi Kempot merupakan salah satu kemaskulinan yang harus digarisbawahi. Selain tadi adalah itu adalah tegar, dia juga boleh nangis meskipun tidak cengeng. Tetapi menurut saya itu kesetiaan itu menjadi sesuatu yang harus ditegaskan pada kita semua, terutama saya, itu bahwa kesetiaan itu perlu dipertahankan seperti Didi Kempot. Berapa tahun genggungan Dani. Nah, itu mungkin nggak dihitung banyak, nggak dihitung 1, 2, 3 gitu. Nah, sayangnya bahwa itu memang lagu-lagunya kadang-kadang itu monoton gitu saja, lalu gantung penyelesaiannya itu nggak bisa pas gitu. Tapi terlepas dari itu semua, saya tetap senang bahwa kesetiaan yang diberikan oleh Didi Kempot itu juga luar biasa. Kalau tadi saya contohkan yang semacam itu, di lagu yang cukup bagus itu Pamer Bojo, itu juga dikatakan kepada kan, Rino wengi atiku rasani peteng tansah kelingan kepingin nyawan, kelingan terus itu loh kesetiaan. Tapi kan sudah dicidroni, janjinya sudah diceritakan. Jadi saya tidak bisa merangkai kata yang lebih bagus lagi, tetapi sharing saya bahwa sebuah Didi Kempot, seorang maestro seperti Didi Kempot, itu punya kesetiaan yang luar biasa. Sampai dia juga mengatakan bahwa cidro janji tegane kowe ngapusi. Nganti seprene suwene aku ngenteni lu. Nganti seprene lu artinya mungkin sudah lama sekali itu ada kesetiaan di dalamnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, hanya karena ingin sharing saja. Ya, ini adalah sebuah kesetiaan dari mencontoh maskulinnya Lord Didi. Terima kasih. Selamat malam. Wow, keren Pak Sri. Jangan-jangan Pak Sri ini salah satu pentolannya Sobat Ambiar ini Pak Sri kan? Mantap sekali. Enggak juga. Ketua cabang. Jadi menarik sekali, ada satu value, ada satu nilai yang garis bawah ini adalah kesetiaan. Dan kesetiaan itu berlaku bukan hanya sebetulnya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan, untuk
kalau dalam konteks Lord Didi Kempot lagu-lagunya ya laki-laki yang menjadi victim ya dalam ini. Tetapi kalau misalnya pada kenyataan laki-laki yang boleh dikatakan yang karena dengan situasi ekonomi yang sudah mungkin membaik, dengan posisi yang sudah mungkin bagus, kesetiaan patut dipertanyakan. Ini refleksi yang sangat dalam. Mau ditanggapi monggo Mas mana Mas Mul. Monggo. Baik, Mas tadi itu saya agak keputus ya. Oh gitu. Wah, ini baru ya, tapi saya sempat mendengar tadi sharing yang bagus. Kalau nggak salah dan coba dibetulkan ya bahwa dalam konteks lagu Didi Kempot kebanyakan laki-laki menjadi victim gitu. Iya, jadi dalam hal seperti itu, tetapi yang menjadi yang paling dibawahi Pak Sri itu adalah kesetiaan, karena dengan lirik-lirik yang disampaikan tadi kayak pirang tahun aku ngenteni, juga hal-hal yang berkaitan dengan yang masih mendoakan dengan cinta, ya juga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kesetiaan itu muncul sebagai bukti untuk menunggu sang kekasih. Hal itu merupakan hal yang poin yang penting yang sebetulnya juga ingin ditularkan, hal baik yang juga ditularkan bukan hanya untuk orang laki-laki juga, tapi pada kenyataannya yang kita lihat seperti yang disaringkan Pak Sri juga bahwa bukan laki-laki bahkan yang menjadi victim, bahkan seringkali adalah perempuan seperti ini, karena dalam artian bahwa banyak laki-laki yang punya pekerjaan yang keluar, sedangkan ibu-ibu di rumah yang boleh dikatakan tidak banyak beraktivitas atau berkaitan dengan luar ya. Tapi sekarang kan memang zaman sudah berubah juga. Nah itu yang menjadikan pembeda. Sehingga poin kesetiaan di sini merupakan sebetulnya poin penting yang bisa bagus untuk dilihat, bagus untuk direnungkan, bagus untuk dibawa boleh dikatakan ke dalam kehidupan sehari-hari, baik laki-laki maupun perempuan, begitu Mas Mul. Saya setuju dengan sharing dari Mas Riyadi ya, bahwa memang laki-laki digambarkan juga memiliki kesetiaan ya. Maka ada dalam lagu-lagunya juga muncul satu penggambaran laki-laki itu laki-laki yang punya pikiran positif. Ya, jadi di dalam, kalau nggak salah, di dalam lagu Layang Kangen, ya, Didi Kempot itu mengatakan, kowe lali opo panceng lali, ya, kamu lupa atau memang melupakan, ya. Sengaja melupakan, ya. Jadi dalam ungkapan ini pertama-tama Lord Didi itu menganggap bahwa sang kekasih itu memang benar-benar lupa karena kesibukan di sananya ya. Karena Layang Kangen itu kan ceritanya kan Didi Kempot, Lord Didi di sini kekasihnya itu kerja di tempat lain gitu kan ya. Jadi dia mengatakan tapi nggak pernah ada kabar. Nah, dia mengatakan kowe lali apa pancen lali? Kamu lupa atau memang melupakan. Jadi startingnya adalah pemikiran positif dulu ya. Bahwa oh ya mungkin lupa lah karena kesibukan atau apa ya. Jadi ini salah satu salah satu bentuk penandaan di mana dia mau menampilkan laki-laki juga yang punya pikiran positif ya. Tidak serta-merta menghakimi ya, tapi pertama-tama positif dulu. Oh ini lali, oh ini lupa ya, lupa. Tapi juga kemudian dibarengi dengan pertanyaan adalah apa memang melupakan ya. Jadi saya setuju bahwa laki-laki juga digambarkan seperti itu ya. Di dalam lagu-lagu yang lain itu sebenarnya Didi Kempot juga bicara bukan hanya maskulinitas, tetapi juga bicara mengenai feminisme gitu ya. Artinya sebenarnya juga digambarkan wanita-wanita itu juga jangan menyerah dengan sistem patriark yang ada di masyarakat gitu ya, bahwa dia itu kalangan yang inferior dibandingkan oleh laki-laki gitu loh. Makanya ditunjukkan bahwa kadang-kadang
ada apa namanya, ada laki-laki yang dia ada di rumah, kekasihnya bekerja atau yang wanita bekerja gitu loh. Jadi dia menunjukkan bahwa si siapa namanya, perempuan juga bisa berjuang atas hidupnya gitu loh. Jadi menurut saya setuju tadi disampaikan seperti itu. Lord Didi juga menjaga satu apa namanya, satu keseimbangan bahwa laki-laki harus berontak terhadap apa namanya, maskulinitas yang beracun. Nah, istilahnya kan ada toxic masculinity ya. Toxic masculinity, jadi maskulinitas yang beracun gitu ya. Ya. Tetapi juga wanita juga harus berontak gitu loh. Makanya digambarkan juga banyak wanita berjuang. Ya. Banyak wanita yang memang saya melihat ada satu balancing lah. Lord Didi melihat antara maskulinitas dan feminitas itu. Saya setuju, Mas Riyadi. Thank you sharingnya. Wah, mantap. Jadi semakin lengkap ya. Jadi salah satu apa namanya pertimbangan bukan hanya dari segi maskulinitas, tetapi juga ada equality yang juga dipertimbangkan, tetapi dalam cerita yang lain yang bisa diulik di sini. Terima kasih, terima kasih. Ada lagi kah yang mau cerita? Ini ada yang nulis di chat, Mas Widya menulis lah, Lord Didi Kempot itu mewakili perasaan atau nasib pendengar, terutama perasaan orang-orang yang tersakiti. Wow, benar itu. Terus ada lagi kah yang mau cerita, mau sharing? Ayo, monggo Mas Win. Ya, itu yang tadi saya tulis itu mungkin karena apa ya? Dia itu kalau sekarang di dalam film-film pendek itu seperti filmnya Ucup Klaten itu loh. Nah, ada ungkapan-ungkapan apa ya, merasa tersakiti, ditinggal, tetapi malah justru yang melihat banyak sekali kan menjadi viral. Barangkali itu yang sangat istimewa, bisa menangkap perasaan. Jadi bagaimana sih kalau misalnya juga cewek tahu bahwa ada cowok memahami perasaannya, itu kan mesti ya klepek-klepek gitu kan. Nah, banyak penonton juga lalu merasa, wah ini aku bener ini nasibku lah. Nah, tapi kalau aku pikir-pikir mungkin Didi Kempot ini, apalagi setelah mendengar cerita Mas Hardi, lalu Pak Desri, jangan-jangan Didi Kempot itu ekstrim gitu ya. Jadi kan biasanya ya dideskripsikan itu kan wanita lebih ke perasaan, terus laki-laki lebih ke apa logik gitu. Tapi Didi ini mencoba memainkan juga perasaan-perasaan. Yo udahlah, ya tadi sudah dikatakan juga lah. Seperti yang tadi disaringkan Mas Hadi, ya udahlah, dia akhirnya memilih itu ya datang gitu ke perkainannya. Orang mewanti-wanti ini harus didampingi, wah aku nggak apa-apa, tetapi perasaannya tetap main meskipun logika juga tetap dijaga. Nah itu mungkin juga apa ya yang dimaknai sebagai maskulinitas baru, jangan hanya bermain di pure di logika saja, tetapi perasaan-perasaan ini kan kalau di tahun rohani itu kan juga dikembangkan supaya mengenali perasaan. Lalu pertanyaannya, yuk ngopo, yuk apa yang bisa dilakukan. Ini sesuatu yang penting. Jadi kalau orang bahkan tidak mengenali perasaan sendiri itu kan ada kecenderungan menjadi stres gitu kan. Marah tapi tidak mengatakan marah, kecewa tidak mengatakan kecewa. Lalu dia sendiri tidak sadar kemudian apa yang dilakukan sehingga barangkali produknya menjadi negatif. Tetapi justru ketika itu menyadari, wah kecewa, ya kecewa. Tetapi what's next gitu. Kalau misalnya aku lalu misalnya tadi kasusnya Mas Hadi diundang pernikahannya nggak datang, kira-kira apa ya, gitu kan? Kalau udahlah aku datang sebagai bentuk rasa menghormati, aku mencintai meskipun tidak memiliki, misalnya kayak gitu. Itu kan menimbulkan hal-hal yang
gentle gitu ya. Laki-laki ya gentle lah gitu. Memang dia memilih mungkin ada hal-hal yang menjadi pertimbangan dan lain sebagainya, ya oke. Gitu. Tetapi sungguh ini yang barangkali baru yang ditonjolkan, bahwa tadi bahwa maskulin, bahwa cowok itu juga punya perasaan dan itu disadari, ya meskipun kemudian pertanyaannya, kalau kita sudah menyadari, yuk main ngopo gitu kan, apa yang bisa dikerjakan, apakah kalau saya melakukan ini kemudian baik, kalau tidak ya bisa mencari alternatif yang lainnya gitu. Itu yang saya tangkap juga, atau barangkali kalau dikaitkan dengan tadi, ini juga sisi maskulinitas yang mau ditampilkan, maskulin yang juga menyadari perasaannya, menghormati perasaannya sendiri, kemudian bisa secara proporsional menanggapi, melakukan, memilih. Kalau tadi dikatakan bahwa hidup itu pilihan, lalu bisa memilih yang terbaik untuk dirinya. Tetapi sekali lagi lebih dari itu, Mas Didi itu bisa mencuri hati banyak orang dengan mengambil ekspresi-ekspresi yang lalu membuat orang, wah ini aku gitu. Wah, ini aku dinyanyikan gitu. Jadi dan nek ngrungokke yo ngenes-ngenes, tapi banyak juga yang mendengarkan. Saya kira itu sharing dan apa yang ada dalam gagasan saya. Terima kasih. Waduh, menarik banget Mas Wid. Ini saya lihat kalau biasanya orang melihat maskulin itu kan dilihat dari kekuatan otot, kekuatan okol. Tetapi yang menjadi pertimbangan di sini adalah bahwa maskulin itu diajak untuk menyadari perasaan-perasaan yang muncul dalam dirinya. Dan itu akan bisa membuat banyak hal yang bisa terjadi. Di sini menarik sekali ya, karena tidak banyak yang misalnya berpikir bahwa suatu maskulinitas itu juga dilihat, diolah melalui perasaan-perasaan yang muncul dalam dirinya. Dan kalau memang diolah dengan baik, bisa ya selain menjadi orang yang dewasa secara kognitif, juga dewasa secara rohani dan juga spiritual. Dan hal ini merupakan hal yang baik sekali. Ya, mana Om Mul? Apakah ada yang mau ditanggapi di sini? Monggo. Setuju saya. Setuju Wih, dengan ini kok jalan-jalan ini kemana ini? ini dibilang ini rumah baru listriknya bermasalah. Jadi Oke, Om. salah satu yang saya coba lihat itu begini ya. Kalau saya setuju tadi sharingnya bagus sekali. Intinya adalah maskulinitas itu kan ada unsur laki-laki itu harus tegar, kuat, tapi juga punya sifat mengayomi. Ya, jadi saya setuju bahwa justru ketika laki-laki itu mampu memahami perasaan wanita, dia mampu menghargai dan sebagainya, justru di situ letak maskulinitas barunya muncul gitu loh. Jadi bukan lagi soal otoritas bahwa dia lebih superior dibandingkan wanita, tetapi bagaimana juga dia menghargai, mengangkat istilahnya derajat wanita, menghargai hak-haknya dan sebagainya. Saya setuju, di dalam maskulinitas itu ada unsur mengayomi. Ya. Mas Widya, saya setuju. Terima kasih sharingnya. Oke, mantap. Sudah ada 3. Saya yakin pasti yang lain juga pasti akan kepingin sharing ini. Wah, saingan. Selain siap mendapatkan gimmick yang asik dari Mas Mul, mungkin ada sesuatu hal yang mesti mau diceritakan juga berkaitan dengan perasaan. Monggo, siapa lagi? Yang sembunyi di belakang ada Mas Iwan, ada Mas TH Trisaryadi, Om Anton Yuni. Ada yang mau disampaikan? Monggo. Mute-nya Om Anton, silahkan kalau mau di ini. Enggak, saya mendengarkan saja dulu. Wih, oke. Masih Terima menikmati kasih. kopi.
Ini Mas punya Mas Ulis loh ini. Us, so, tekan dong. Wah, mantap. Mantap, mantap. Ada lagi kira-kira yang mau bercerita? Memang kaitannya dengan apa? Cerita-cerita di mana biasanya kalau misalnya dalam kenyataan kita tahu bahwa konteks wanita itu yang sering kalau apalagi berkaitan dengan cinta ya, unsur cinta, unsur perasaan yang sering menjadi korban adalah wanita. Tetapi dalam konteks Lord Didi Kempot ini melihatnya laki-laki. Tetapi untunglah dalam artian tidak hanya sebagai victim, tetapi juga akhirnya dia dikuatkan untuk bisa bangkit dan boleh dikatakan bersemangat lagi. Dan mungkin saya yakin bahwa dalam keseharian kita juga tantangan-tantangan yang kita terima, tantangan yang kita hadapi itu juga berkaitan dengan hal-hal kecil, tetapi seringkali kita tidak sadari di mana hal-hal itu sebetulnya sangat berpengaruh kepada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk melihat hal-hal, menyadari hal-hal itu, termasuk juga perasaan, termasuk juga dalam membuat pilihan, termasuk juga dalam hal menghargai satu sama lain, hal kecil, ya itu juga menjadi hal yang penting dan menarik. Siapa lagi? Monggo. Ada lagi? Mas Joko? Mungkin Mas Jokowi? Manggut-manggut dari tadi. Malam Ble. Monggo. Teman-teman juga. Kalau saya karena ditembak ya udahlah saya ngomong lah ya kan. Kalau saya begini mengamati fenomenanya Lord Didi Kempot ya. Saya tuh baru kenal tuh dalam arti gini. Saya punya grup keroncong. Itu kita sering ya pentas tapi di lingkup kecil gitu kan. Nah, saya tuh kenal Didi Kempot itu dari lingkungan itu gitu sebenarnya. Jadi belum lama juga gitu kan, terus belum lama kenal Didi Kempotnya nggak ada gitu kan, sedo gitu. Artinya memang belum lama lah, dan saya kenal baru sebagian permukaan. Tapi yang bisa saya pelajari begini dari Didi Kempot ini. Tadi udah disebut juga sebenarnya soal konsistensi gitu ya. Konsistensi gimana dari seorang pengamen jalanan yang memulai karyanya dari trotoar di Selipi, kalau teman-teman juga ingat gitu kan. Cintanya ditolak, tadi juga disebut oleh Mulkenti, ya kan, dan itu menjadi lagu hits pertamanya, Cidro itu kan, di awal karyanya dia. Dan akhirnya sampai kemudian dia menjadi superstar ya, superstar. Kalau saya telisik dari perjalanan karirnya, itu juga sebenarnya panjang gitu. Bukan proses yang instan. Bayanginnya dari tahun berapa? 86 ke 89 sampai 2020. Itu kan butuh waktu puluhan tahun. Nah, ini yang menurut saya ini di luar maskulinitas. Saya melihat maskulinitas itu dalam Didi Kempot malah menjadi sesuatu yang menonjol. Kenapa? Istrinya 3 loh. 3 apa 2 gitu kan. Kalau dibilang mengayomi seperti kata Mas Widya tadi, benar mengayomi. Semua istrinya dirawat, dilayani dengan baik. Gitu. Jadi menurut saya soal maskulinitas, dia di posisi yang top. Ya kan? Saya melihatnya dari kacamata yang lain, artinya dari bagaimana semangat membangun spirit hidup, ya dari bawah kemudian menapaki tangga, tapi tetap dengan kesederhanaan gitu loh. Itu yang menarik buat saya gitu. Udah kemana-mana, tampil di Eropa, tampil yang sering kan di mana tuh yang isinya orang Jawa semua tuh. Suriname. Sampai lupa, di Suriname sering tampil, di Eropa, bahkan kan sempat dia rekaman di Rotterdam kalau nggak salah. Sempat rekaman di Rotterdam, salah satu albumnya di situ. Tapi tetap sederhana, tampil apa adanya. Dan mungkin yang ini menurut saya di luar tadi ya, tema menye-menyenya dia dalam lagunya, orang melihat kekuatannya di situ sebenarnya. Powernya dia tuh di situ. Bukan hanya soal syair lagunya, bukan hanya soal bagaimana dia membuat kedekatan, tapi
sikap dan perilaku hidupnya itu yang menurut saya kemudian merekatkan Soviet Ambyar ini, Ambyar, ya, menjadikan mereka juga ya tadi, yuk kita jogeti aja semua sikap, semua situasi hidup ini gitu loh. Ya kan bukan hanya soal cinta, tapi dalam banyak hal lain gitu. Sehingga ketika yang kemarin terakhir dia mengumpulkan dana kan untuk COVID itu sampai 7,6 miliar gitu dalam waktu singkat. Itu luar biasa menurut saya, bukan hanya karena soal lagu atau soal orang merasa ini, tapi tadi orang itu dilihat karena keseluruhan hidupnya sebenarnya. Totalitasnya itu yang menjadi, aku melihatnya gitu kalau dari Kempot, totalitasnya. Yang diomongin, yang dijalanin, ya usahanya, upayanya, semuanya, kisah cintanya, hidupnya, nah itu menjadi satu yang utuh dan bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Itu sih, Bli, termasuk saya ya belakangan ini sih, tapi ya sayang gitu loh. Ketika saya baru mendalami, Didi Kempotnya harus dipanggil yang kuasa gitu. Itu, Bli, kalau sharing dari saya. Terima kasih, terima kasih. Ini katanya baru kenal tapi udah tahu banyak. Rupanya nonton banyak ini nih, Om Joko ini. Saya kemarin terakhir tuh acara lagi outing di Lombok bareng kantor, teman-teman sampai heran gitu kan. Itu kan lagu Pamer Bojo lagi rame tuh. Terus saya nyanyi di situ dan berjoget gitu kan teman-teman. Lalu besok-besok itu Soviet Ambyar. Nah, iya, jadi ya itu. Ya menarik, gitu. Menarik. Kata kunci yang saya lihat itu adalah totalitas, dan totalitas itu ya berdekatan dengan konsistensi tadi ya. Jadi hal yang baik. Nah, sebelum ditanggapi sama Mas Mul, saya juga mencoba melihat ada bagian yang cukup menarik menurut saya, yaitu ada semacam interlude yang rame-rame. Apa itu yang saya kurang tahu, kayak nge-rapnya itu yang bagian di mana banyak orang terlibat gitu loh. Nah, apakah itu cendol dawetnya itu ya, cendol dawetnya itu menurut saya asik banget. Kenapa di sela-sela lagu yang boleh dikatakan orang menikmati itu, terus ada situasi di mana melibatkan banyak orang untuk semakin gereng, semakin bisa terlibat bersama-sama. Mungkin bisa ditanggapi Mas Mul. Setuju dengan sharingnya Mas Joko. Mas Joko itu dulu panggilannya apa ya waktu di Joko Bayam. Bayam. Oh, Joko Bayam. Iya. Aku rasa mingkem soalnya, Bos. Ya kalau kita bicara campur sari itu kan memang ada 3 tahap sebenarnya ya. Tahap pertama itu kurang lebih sekitar tahun 1955 lah ya. Itu generasinya ketika waktu itu RRI lah ya yang membawa campur sari itu ya. Kemudian tahun 65 dan sebagainya itu agak menurun, nggak ada geraknya lagi karena waktu itu memang masyarakat lebih cenderung kepada lagu langgam yang dibawa oleh Kinarto Sabdo. Jadi agak mati itu. Nah, muncul lagi itu eranya Mantos. Ya. Mantos dengan campur sari Gunung Kidul itu ya. Itu kan dia mulai muncul lagi. Tetapi memang dia masih kental sekali dengan instrumen dan gaya-gaya yang tradisional Jawanya itu kelihatan banget ya. Itu si Mantos ya. Nah, kemudian di sekitar situ itu nanti ada banyak bermunculan itu dengan gaya-gaya campur sari macam-macam. Ada namanya Cak Dikin ya kan? Cak Dikin itu dengan gaya campur sarinya yang agak berbeda. Kemudian ada lagi kalau di Jawa Timur itu Sonny Jos ya toh? Itu juga dengan gaya yang berbeda ya, gaya berbeda. Nah, muncul juga di Kempot ya. Jadi sebenarnya siklusnya itu cukup panjang sekali. Dan dalam salah satu wawancara Didi Kempot itu pada tahun 2019 sama 2019 dia itu mengatakan begini. Saya itu sebagai
kalau dikatakan sebagai artis campur sari, saya itu udah habis. Ya, masanya saya itu udah habis gitu loh. Artinya apa? Artinya sebenarnya dia sudah menyadari bahwa ya sudah, saya sampai pada tahap ini udah, saya nggak akan bisa lagi ya. Tetapi ada satu apa namanya istilahnya satu ya dapat dikatakan sebagai satu mukjizat ya ketika dia punya satu acara di mana di salah satu restoran gitu yang diprakarsa oleh temennya, yang disitulah mulai apa namanya muncul yang namanya set boy set girl kan gitu kan ya. Nah dari situ dia mulai bangkit lagi dan dia sama sekali juga merasa bahwa heran kenapa bisa begini gitu loh. Beberapa hari sebelum beliau meninggal itu dia sempat curhat kepada temannya, dia mengatakan begini, saya itu nggak tahu mas, ini kersane Gusti itu bagaimana, saya nggak tahu ini, Gusti itu pasti punya rencana ini. Karena apa? Dia sendiri sebagai seorang seniman dalam konteks dia ke artis itu udah namanya dia sudah ngerasain, tapi ada satu mukjizat yang dia rasakan tiba-tiba dia apa namanya tampil begitu dahsyat, dielukan di mana-mana ya. Nah, sampai pada satu saat dia posting tweetan di Twitter. Ya, dia mengatakan dulu sing diremehke saiki angel golekane ya. Dulu yang diremehkan sekarang dicarinya susah. Nah, gitu ya. Itu adalah cuitan kurang lebih April ya. Kurang lebih sebelum beberapa minggu sebelum dia meninggal. Nah, saya setuju dengan apa yang namanya tadi katakan totalitas hidup ya, karena di berbagai macam kesaksian hidup orang di sekitar Didi Kempot itu apa namanya dia merasakan betapa sederhananya Didi Kempot ya. Tahun 2020 itu dia masih pakai satu HP ya, itu ada keyboardisnya Didi Kempot itu namanya Mas Didit ya. Itu dia cerita bahwa Dane ya, kalau nyebut itu mereka Dane ya. Dane itu zaman sekarang mosok apa sekali tampil 200 juta, mosok HP-nya 200.000-an. Karena dia masih pakai HP yang jadul, yang tutup apa namanya, dia masih pakai yang ini loh, yang baterainya bisa dilepas tuh loh. Ya. Dan apa namanya tutupnya sudah mulai apa namanya mulai rusak, dia karetin gitu loh. Nah itu kesaksian hidupnya, makanya yang namanya Didit itu keyboardisnya itu adalah orang yang memang diajak seringkali curhat sama Mas Didi itu, dia ketika hari dia mendapatkan kabar bahwa Didi Kempot itu dipanggil, itu dia nggak percaya. Terus istrinya mengatakan kalau nggak percaya kamu kontaklah kepada teman-temanmu, tanyain bener atau enggak. Dia mengatakan enggak, saya nggak akan tanya. Belakangan dia mengatakan kenapa dia nggak mau nanya, karena dia sebenarnya nggak mau mendengar bahwa Didi Kempot dipanggil Tuhan. Ya, karena bagi Mas Didit itu selain teman dia adalah panutan dalam kesederhanaan, totalitas, konsistensi, ya makanya saya setuju dengan Mas Joko Bayem bahwa seluruh hidup di Kempot itu menjadi satu figur yang akhirnya membuat bukan hanya lagu, bukan hanya syair, bukan hanya nada, tetapi juga sikap hidup dia. Ya. Koneksinya agak putus-putus nih. Kalau pergi-pergi sama Didi Kempot itu kan ya. 12 itu mereka mengatakan Dane jangan main-main dengan nyawa. Artinya komandan jangan bermain dengan nyawa. Artinya ini sudah jam 12 kok belum makan gitu loh. Lalu kemudian mobil langsung dibelokkan ke rumah makan. Jadi ada satu hal yang itu
menarik dari pribadinya, bukan hanya soal aku tapi pribadinya. Maka kalau kita mau mendalaminya, memang fenomena Didi Kempot itu kayak fenomena kelapa, pohon kelapa. Pohon kelapa itu dari buahnya, dari daunnya, dari batangnya, dari kulitnya, dari akarnya itu semua bisa digunakan gitu ya. Ya. Guna, Jadi ya. kalau kita mau melihat fenomena Didi Kempot itu dari sisi mana kita mau melihat itu kita bisa gali. Seperti pohon kelapa itu semua bagiannya itu kepake semua, nggak ada yang kebuang gitu. Serabut kelapanya aja bisa dipakai itu. Jadi sapu kan gitu kan ya. Ya, jadi kalau mau analogi fenomena Lord Didi menurut saya ya Lord Didi itu kayak pohon kelapa lah. Ya. Ya. Beli gitu. Mas Joko Bayam, thank you sharingnya. Thank you. Menarik sekali ya, ini kupas dalam artian bukan hanya dari lagunya juga sekarang, tapi dalam artian pengalaman hidupnya, pengalaman dengan orang-orang terdekatnya. Nah, itu misalkan jadi hal contoh yang baik sekali ya, kesederhanaan dan totalitas lagi. Wah, siapa lagi? Monggo, siapa lagi yang bisa menyambungkan cerita kita ini semakin menarik ini rupanya. Saya, Pak. Weis, monggo Mas Tri. Saya Rian, Pak. Bukan Tri. Oh, Mas Rian. Oh. Jenenge dawa Mas saya ono Tri ini ono Riane. Oke, monggo Mas. Saya anak ketiga soalnya, Pak. Oh, ngono. Siap. Nah, melihat dari pengalaman, Pak. Seperti itu ya, melihat dari pengalaman saya melihat dari pengalaman terkait dengan Didi Kempot ini itu pada saat tahun 2004-2005 pada saat saya masih SMA itu. Nah, itu emang saya lihat Didi Kempot itu waktu itu saya lagi ada project sama teman saya yang di The Brito, itu kita mau ngadain acara pensi waktu itu. Nah, acara pensi, nah di situ kita dapat atau ditawarkan sama pihak manajemen untuk mengundang Didi Kempot. Nah, Didi Kempot itu dulu bayarannya saya masih ingat itu sekitar 550.000. Dan itu dari perjuangannya dia, dari perjuangan berapa itu Mas? 550.000? Tahun 2002. Okay. Nah, setelah itu ada project sama The Brito, ya udahlah kita pakai ini, dan pakai pada saat Didi Kempot ini manggung itu blas nggak ada penonton satupun yang rame seperti itu pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu itu di tahun 2018-19 ini mungkin aransemen lagunya ya, saya ngelihat itu aransemen lagunya dari Didi Kempot ini itu sudah berubah dari musik yang mungkin instrumennya campur sarinya terlalu kental, sekarang agak pakai gendang, pakai instrumennya banyak seperti itu. Nah, mungkin di sini dia melakukan suatu tradisi ya, seperti itu, tradisi untuk melakukan perubahan dari bentuk ini penikmat musik campur sari yang lama-lama sama yang mungkin era-era milenial sekarang. Nah, pada saat itu tahun 2019 itu acara Custom Fest di Yogyakarta itu teman saya pada saat itu juga manggil beliau, dan untungnya teman saya ini sudah kenal dia dari tahun 2002 pada saat itu kan, sama Didi Kempot dan manajemennya yang ada di Solo. Nah, tapi sekarang bayarannya sudah ratusan juta pada saat itu. Nah, terus dilihat dari situ, ya mungkin Didi Kempot ini ajaibnya dia bisa ngelihat peluang sama konsistensinya tadi yang seperti disebut sama Pak Antoni juga, sama totalitasnya. Jadi dia ngelihat itu, anak-anak sekarang ini jenis musiknya itu sudah berbeda seperti itu. Nah, jenis musiknya sudah berbeda, bukan campur sari yang musiknya yang pakai gamelan saja kayak gitu. Tapi sekarang lebih kepada ada yang pakai gendang, ada yang pakai drum segala macam, terus ada musik-musik, ada elektroniknya sedikit dicampur. Nah, mungkin dari situ meledaklah
Didi Kempot ini. Makanya saya pun juga baru-baru tahu dan baru-baru senang ini ya akhir-akhir 2019 awal sampai sekarang ini baru ternyata musiknya udah berbeda banget seperti itu. Waktu dulu pas saya dengerin juga ya biasa aja seperti itu sebenarnya. Itu cerita mungkin pengalaman saya terhadap mungkin Didi Kempot kayak gitu ya. Mungkin perjuangannya dia sama dia ngelihat peluang dari dari segi musiknya seperti itu. Gitu, Waduh, Pak ya. terima kasih, terima kasih. Ini yang menarik berarti dilihatnya dari Mas Rian ini ada transformasi dari musiknya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang apa namanya kepribadian, contoh-contoh lewat liriknya yang disampaikan, itu yang banyak digali. Tapi sekarang Mas Rian ngelihatnya dari adanya transformasi dari musiknya itu sendiri. Saya sendiri merasa dulu kan awalnya dengerin lagu misalnya Sewu Kuto, ya oke, walaupun boleh dikatakan yang seperti itu ya memang rasanya sih lumayan biasa-biasa saja, tetapi begitu sekarang apalagi dengan adanya cendol dawet yang membuat orang lebih sigrak untuk bergerak itu, wah itu makin menarik ya, makin apa namanya kekinian dalam artian bahwa istilahnya kalau bisa melibatkan orang banyak, bisa melibatkan penonton juga untuk ikut bergoyang, seakan-akan jauh memang lebih catchy, lebih menarik untuk itu semua. Oke, bagus. Mas Mul, monggo. Ini sekarang untuk musik mulai katakan bisa dari Mas Mul juga dari teman-teman yang lain yang juga suka musik juga silahkan ikut menanggapi. Ya. Kalau kita sedikit mencoba balik ke kenapa musiknya Didi Kempot itu di tahun 2020 itu berbeda ya. Salah satu hal yang nggak boleh kita lupakan adalah Indonesia itu kan mengalami beberapa fase tren musik ya kan. Ya. Dulu ada fase di mana trennya itu kita disuguhkan dengan berbagai macam band. Ada Peter Pan, ada Kotak, ada wayang, ada padi dan sebagainya. Itu pernah pada satu fase itu kita tuh dijali dengan menu musik yang seperti itu ya. Nah, kemudian mulai berganti dengan beberapa boy band atau girl band gitu. Ada muncul Cherry Bells atau Smash ya. Nah, itu mulai berganti itu. Grup mulai banyak yang gulung tikar ya. Ketika muncul boy band itu banyak sekali itu ya. Kita pernah ada fase di situ. Kemudian setelah itu muncul juga boy band-nya mulai surut, muncul gaya-gaya koplonya Pantura yang diwakili oleh Nela Karisma, Via Valen, ya kan? Itu kita ada fase itu juga, gitu ya, fase itu juga. Nah kemudian di tahun 2020 muncul ada dua sebenarnya yang mulai itu adalah munculnya Lord Didi dengan Denny Cakman, ya. Denny Cakman itu Kartoyono Modo Janji itu loh, ya. Itu juga membawa musik yang berbeda, ya. Nah, dalam beberapa tulisan itu dikatakan bahwa Didi Kempot itu memfinishkan proses melengkapi varian-varian musik ini. Jadi di dalam waktu yang lama itu masyarakat disuguhin musik yang memang tidak cukup lengkap secara varian rasanya, ya gitu ya. Nah, Didi Kempot itu tampil itu dianggap sebagai mengisi kekosongan kerinduan masyarakat akan adanya bentuk musik yang memang memenuhi varian-varian yang ada, ya. Ya. Jadi di dalamnya itu kan ada unsur dangdutnya juga ada, koplonya juga ada, syair-syairnya juga punya makna tertentu dan sebagainya. Maka beberapa orang menulis Lord Didi itu menjadi orang yang berhasil memfinishkan keinginan masyarakat akan akan kerinduan musik yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Karena di dalam musik Didi Kempot itu terdapat berbagai macam unsur yang memang akhirnya
itu pas kliknya dengan kebutuhan masyarakat sekarang, ya. Yang nggak bisa diberikan oleh model-model band tadi dan sebagainya, Cherry Bell dan sebagainya. Dan itu yang membuat bahwa fans atau kalau dikatakan pasarnya musiknya Didi Kempot itu lintas usia, ya, lintas usia ada semua, dari kecil sampai yang tua itu ada semua. Padahal kalau kita bicara mengenai band, fase band itu dia punya segmen tertentu. Kita bicara mengenai boy band juga punya segmen tertentu. Jujur aja, saya nggak pernah suka yang namanya dengan boy band. Smash atau apa, nggak pernah suka, nggak bisa menikmatin gitu loh. Jadi dia nggak bisa mewakili generasi saya gitu loh. Ya. Tetapi ketika kemudian muncul di Didi Kempot, kok seolah-olah dia bisa diterima di seluruh generasi. Salah satu analisanya yang diungkapkan oleh banyak orang adalah bahwa di dalam musik Didi Kempot itu ada satu finishing dari seluruh varian yang ada sehingga memenuhi kebutuhan atau kerinduan masyarakat sekarang ini. Jadi kurang lebih ini yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi atau menambahkan tadi ada pertanyaan kenapa kok kemudian dia berubah? Iya, Didi Kempot pernah masuk di dalam jalur jalur musik campursari arus besar, ya. Ketika ketika instrumen tradisional itu lebih dominan, ya. Kalau sekarang kita lihat lagunya Didi Kempot sekarang, instrumen tradisionalnya itu tidak dominan lagi, ya dominan lagi, ya. Lagu Paman Bojo itu ada dua versi, ya ada dua versi yang memang seperti langgam ada gitu loh. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi dia juga mencoba mengemas bahwa musiknya harus diterima oleh generasi yang sekarang. Makanya dia beberapa juga mengurangi, ya. Tidak menghilangkan, tapi dominasinya itu dikurangi. Ya kurang lebih itulah. Mas Rian, thank you sharingnya. Ya Pak. Jadi melihat peluang tadi yang disampaikan Mas Rian itu di sini istilahnya Lord Didi Kempot itu bisa mengakomodasi keinginan orang dalam hal bermusik sehingga menjadi satu hal yang nyaman, yang menarik untuk bisa dinikmati oleh banyak orang ya. Sehingga muncullah varian baru, muncullah model baru yang bisa menyangkut atau melibatkan lintas usia, lintas generasi. Oke, menarik. Kita sudah ada 5 orang yang sudah berpartisipasi. Waktu kita masih ada sekitar 15 menitan. Apakah ada satu orang lagi yang bisa mau cerita sehingga nanti boleh dikatakan kita tampilkan lagi yang menjadi pilihan. Monggo akhirnya setelah itu kan tentunya boleh memilih dari apa yang sudah disampaikan, terutama dengan gimmick yang hadiah yang ditawarkan oleh Om Anton, Omul tadi. Silakan, ada lagi kah yang mau bercerita? Satu orang lagi mungkin. Saya. Bro. Wis, monggo. Boleh saya? Silakan. Juragan. Kalau bicara Mas Didi Kempot ini, saya selalu kalau dengerin dia tuh keingetan waktu zaman dulu kuliah. Sampai bolak-balik Solo, Jakarta. Jadi itu tuh yang ingetin tuh kita kalau saya tuh naik bus kota. Pokoknya ada 2 tuh. Kalau nggak pengamen nyanyi ya pokoknya lagu Didi Kempot, entah balapan, entah solo balapan, entah Sewu Kuto, entah macam-macam lah. Atau atau bisnya tuh nyetelin lagu campursari itu. Itu masih ingat banget. Gitu. Jadi dan kebetulan bojoku juga cukup hafal lagu-lagunya semua. Wah. Jadi ingetin kita tuh zaman susah gitu loh. Menarik. Ingetin zaman susah. Jadi itu kalau saya ingat tuh dari zaman lulus seminari kan udah ada tuh
Lulus itu, terus juga kuliah di Solo, Solo Jogja bolak-balik, Solo Jakarta, gitu. Nah itu benar-benar tuh saya sendiri kalau bicara bahasanya sih mungkin nggak gitu ngerti, karena kan saya dari Jakarta Tangerang lah, yang ngerti dikit-dikit lah gitu, ngerti nggak sampai full. Nah terus yang menarik juga kalau saya lihat ini kan terakhir kan booming lagi kan tahun 2019 2020 kan booming. Betul. Saya sih yakin sih mungkin yang ngerti liriknya sih mungkin nggak sampai 50%. Yang bener-bener kayak Mas Mulkenti sama Mas Ardi juga mendalami gitu mungkin nggak sampai 50% sih. Karena bahasa Jawanya juga kan sebenarnya ada juga bahasa-bahasa yang bukan bahasa yang familiar gitu kan. Ya kayak apa Banyulangit itu kan kalau di liriknya juga nggak gampang-gampang amat sebetulnya. Nah tapi kok yang Gumun itu kok yang seneng kok banyak banget itu. Yang seneng tuh kayaknya orang joget dan sebagainya, terus ikut nyanyi padahal nggak mudeng gitu kan, itu banyak gitu. Nah saya lihat sih balik lagi tadi kan Mas Joko bilang itu soal konsistensi. Nah kalau saya ngelihat dari sisi lainnya sih sebenarnya perjalanan hidup Mas Didi Kempot itu saya ngelihatnya sih merayakan hidup dia itu. Dia tuh merayakan hidup. Jadi kalau saya lihat tuh dia perjalanan karirnya udah panjang banget dari zaman dulu. Gitu. Dari zaman paling susah, rekoso, kere gitu kan, ngamen katanya itu juga kan. Dan dia juga kalau dilihat dari ceritanya juga kan dia ingat sama apa namanya pemilik warung, ibu-ibu yang suka diutangi terus sama dia sampai dia ingat terus. Dia juga bagaimana dia bertahan hidup untuk ngamen, terus sampai dia juga mulai bisa menata karirnya. Itu saya lihat buat saya tuh saya ngeliat itu ada perayaan hidup dari Mas Didi Kempot. Jadi itu mensyukuri. Saya sih yakin kalau dari liriknya nggak mungkin dia juga hidupnya susah terus. Walaupun lirik lagunya kan istilah kata ya kok katanya sedih, tersakiti terus dan sebagainya. Tapi saya pikir sih nggak gitu-gitu amat. Itu lebih ke saya melihat memang mungkin ada pengalaman hidup di situ, tapi itu lebih ke jalur konsistensi dia. Artinya dia memang memilih untuk temanya itu menjadi ciri khasnya dia. Tapi sebenarnya dari pengalaman hidup sendiri yang tadi diceritakan sama teman-teman juga, itu dia tuh sederhana. Dia tuh selalu bersyukur. Dan dia juga melihat orang itu, dia saya pikir orangnya sangat perasa, dia bisa merasakan kesulitan orang lain dan dia juga mau membantu orang lain. Saya tuh yang cukup terenyuh tuh ngelihat dia tuh ngangkat coba ngorbiti anak kecil yang siapa namanya tuh si siapa Mas Mul yang diciptain lagu 2. Ya betul. Itu kan kalau bukan Mas Didi Kempot mungkin yang lain nggak ada itu kayak begitu. Nggak ada yang sampai punya inisiatif kayak gitu. Jadi dia tuh momen-momen hidupnya dia itu justru menunjukkan perayaan hidup manusia, mensyukuri. Nah kalau saya lihat ya gampangnya begini, kan manusia kan yang jelas kan meninggalkan nama. Kalau bukan orang baik, bukan orang yang bisa gitu, ngapain kita ngomongin sekarang di sini gitu sebenarnya. Jadi artinya kan ada sesuatu dalam hidup orang ini gitu. Apapun background-nya dan sebagainya lah. Tapi yang saya lihat hebatnya di situ. Jadi kalau saya lihat justru dengan cerita ini harusnya buat saya sih refleksi. Kalau kita walaupun udah sukses atau gimana ya tetap membumi lah gitu. Jadi artinya ingat zaman susah, tidak kacang lupa kulitnya lah gitu. Itu sih kalau yang saya lihat hebatnya buat seorang Didi Kempot tuh di situ sih. Gitu Mas. Keren, terima kasih Om Sulis. Itu menarik ya, dalam artian kita kembali dibawa ke sesuatu hal yang bisa merefleksikan hidup dan bagian dari refleksi itu tidak hanya boleh dikatakan melihat dari
apa yang sudah dilakukan, tetapi juga melihat dari hal yang sudah dia hadapi, dalam artian merayakan hidup tadi, di mana dengan sikap-sikap yang dia sudah lakukan, dengan kesederhanaannya, selalu bersyukur, itu menjadi suatu hal yang istimewa. Itu mungkin bisa ditanggapi sekaligus nanti, karena ini sudah mau jam, kurang lagi sebentar lagi sudah mau berakhir, sekaligus nanti menanggapi kira-kira kedepannya seperti apa. Apakah akan muncul Didi Kempot yang lain yang kita harapkan, yang bisa juga boleh dikatakan memberikan gairah dalam bukan hanya musik, tetapi juga perasaan-perasaan yang terwakili. Mas Mul. Oke, baik. Terima kasih sharing yang bagus dari Mas Yohanes yang mengajak kita untuk merefleksikan hidup dan juga sadar akan hidup kita, sadar akan sejarah hidup kita ya. Kurang lebih saya sependapat ya bahwa memang akhirnya apa yang akan dikenang dari kita itu kan apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ya. Saya kira itu yang menarik ya dari sharingnya Mas Yohanes tadi. Ya, intinya kalau mau meminjam terminologinya Lord Didi ya hidup harus dikendangi dan dijogeti gitu loh. Hidup harus dikendangi dan dijogeti. Ya supaya hidup ini punya makna ya, punya makna. Itu aja dari saya Mas. Lalu yang kedua, sebelum nanti ditutup, nanti gimmick akan saya kirim tapi bersabar karena Jakarta masih PSBB, jadi mungkin agak susah ya. Jadi sabar-sabar dulu lah ya. Ini Jakarta ini di lockdown lagi nih. Saya munculkan lagi gambarannya. Gak usah, udah cukup. Nanti tinggal saya dari Bro Wayan aja nanti kirim ke saya ya. Siap. Sama alamat-alamatnya. Oke. Jadi terima kasih banyak. Kita di penghujung acara memang banyak hal ya, dari ujung ke ujung kita sudah lihat, dari konsep maskulinitas, dari konsep contoh-contoh value-value yang diberikan oleh Lord Didi Kempot, entahkah lewat lagunya, entah lewat kesehariannya, entahkah kebersamaan dengan orang-orang terdekatnya, menjadi hal yang baik untuk kita sharingkan bersama malam ini. Jadi Bapak Ibu, terima kasih semua atas semua waktunya. Semoga cerita-cerita ini bermanfaat, minimal menjadi refleksi buat kita, dan apa yang kita boleh dikatakan ceritakan, kita sharingkan malam ini menjadi satu hal yang baik juga, nanti bisa di-sharingkan ke orang-orang terdekat kita. Minggu depan, seperti biasa, kita akan ada cerita-cerita yang menarik dan banyak hal, variasi yang menarik. Ditunggu kehadirannya lagi. Semoga sesuatu hal yang kita usahakan dengan baik, sesuatu hal kita buat dengan baik, dengan itikat yang baik, juga bisa berhasil dengan baik. Begitu, terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas kok Antonius Wibowo jadi jenengmu? Mas, ini apa namanya? Ini HP-nya Ibu Negara nih, HP saya. Gitu. Oke. Untuk Mas Antonius Mulyono, terima kasih. Semoga Mulyono Wibowo jeneng. Mulyono Wibowo. Enteng. Ana malaikat. Akhirnya hadir Om Abdi. Jadi begitu, minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Semoga menjadi sesuatu hal yang bagus kita sharingkan bersama, dan salam sehat. Sampai jumpa. Mau nyanyi dulu. Begitu, baik, monggo. Mas Hadi sing joget. Sharingnya bagus. Matur nuwun semuanya, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Bli Wayan. Thank you. Foto. Foto ya. Oh ya, foto bareng. Lupa aku. Mari kita foto bersama. Dibuka semuanya dulu. Ya, Dibuka muka. Ya. Saya ambil ya fotonya. Makasih Mbak Farah Vercinka. Mas Albertus Tri, mana nih mukanya nggak muncul nih? Mas Wijo, Mas.
Woi. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 3. Oke, mantap. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Dadah, dadah. Ya, sampai ketemu lagi.